Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Guru YouTuber. Kali ini masih bersama saya Yoko Prasetyo. Kita akan belajar terkait dengan sifat koligatif larutan di mana materi ini adalah materi kimia SMA kelas 12 ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi sifat koligatif larutan, kita akan belajar dulu materi prasyaratnya yaitu terkait dengan konsentrasi larutan atau satuan konsentrasi ya. Jadi, untuk sifat koligatif larutan di sini kita harus bisa dulu terkait dengan satuan konsentrasi yang ada di dalam kimia. Nah, satuan konsentrasi itu ada apa saja? Oke, satuan konsentrasi yang pertama ini ada molaritas ya. Satuan konsentrasi yang pertama adalah molaritas. Apa itu molaritas? Molaritas ini merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan ya. Atau ini satuannya dalam mol per liter atau sering ditulis dalam bentuk molar atau simbolnya adalah M besar ya. Nah, kemudian untuk menghitung konsentrasi larutan ada dua cara atau ada dua persamaan yang dapat digunakan. Yang pertama ada molaritas sama dengan N per V dalam liter. N di sini maksudnya adalah mol. Jadi molaritas adalah mol per volume dalam liter. Atau bisa juga dengan menggunakan persamaan molaritas sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter. Oke, saya tuliskan kembali biar tidak lupa. Jadi N di sini ini maksudnya adalah mol. Ya, jadi N di sini adalah mol. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan begini. Ya, contoh soalnya, hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 3 gram CH3COOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya adalah 250 ml. Nah, karena di sini yang diketahui masanya, ya, dalam hal ini adalah massa zat terlarutnya adalah 3 gram dan volume larutannya adalah dalam satuan mililiter, maka kita akan lebih mudah ketika menggunakan persamaan yang kedua ini tadi. Ya, langsung gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, untuk menghitungnya, oke, kita hitung secara bersama-sama dulu. Berarti kita tuliskan persamaannya molaritas sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter. Nah, seperti itu ya. Nah, gramnya berapa? Di soal sudah jelas. Di sini gramnya adalah 3 gram, jadi larutan yang dimasukkan adalah 3 gram, dibagi dengan mr. Berarti mr yang dimaksud adalah mr-nya siapa? MR-nya CH3COOH. Ya, kita hitung dulu. Ini MR-nya sama dengan berapa ya? Di sini C-nya totalnya ada 2, berarti nanti 2 kali C ya. Berarti 2 dikalikan 12, kemudian ini hidrogennya totalnya ada 4, berarti nanti 4 kali 1 ya, karena air hidrogen adalah 1. Kemudian oksigennya di sini ada 2 ya. Ada 2, berarti nanti 2 dikali dengan AR-nya oksigen adalah 16. Kita hitung dulu nilainya. 2 dikali 12 berarti 24, ya, ditambah 4 kali 1 itu 4. Kemudian 2 dikali 16 itu adalah 32. Sehingga totalnya MrCH3COH adalah 60. Kita masukkan ke dalam persamaan per 60. Dikali dengan 1000 dibagi dengan volumenya dalam mililiter. Di soal sudah diketahui volume larutannya adalah 250 mililiter. Nah, kemudian setelah itu bisa disederhanakan dulu ya. Misalkan di sini 1000 dengan 250-nya sama-sama dibagi 250, yang bawah ketemu 1, yang atas ketemunya adalah 4. Kemudian 3 dengan 60 sama-sama dibagi 3, berarti ini 1. Kemudian 60 dibagi 3 adalah 20. Sehingga tinggal menyisakan 4 per 20. Berapakah nilai 4 dibagi dengan 20? Ya, 4 per 20 berarti sama dengan 0,2 molar. Nah, ini sudah ketemu molaritas larutan yang dimaksud dengan menggunakan persamaan untuk menghitung molaritas di sini. Oke, ini adalah satuan konsentrasi yang pertama. Kemudian adik-adik, satuan konsentrasi yang kedua ada yang namanya molalitas. Ya. Nah, di sini molalitas definisinya adalah banyaknya mol zat terlarut ya, di dalam setiap kilogram pelarut. Bedanya dengan molaritas tadi, kalau molaritas tadi dalam setiap volume atau liter larutan ya, kalau dalam molalitas ini atau M-nya kecil simbolnya, ini dalam setiap kilogram pelarut. Dan satuan yang digunakan itu adalah molal atau simbolnya adalah M kecil. Oke, kemudian persamaan untuk menghitung molalitas ada dua juga.
Yang pertama, molalitas sama dengan mol per kilogram pelarut. Jadi KGP ini adalah kilogram pelarut. N di sini sama ya, N itu adalah simbol mol. Atau juga bisa juga dihitung menggunakan rumus gram terlarut, atau GRT ini adalah gram terlarut, per MR dikali dengan 1000 per gram pelarut di sini. Ya, saya tuliskan kembali untuk simbol-simbolnya. Yang GRT ini maksudnya adalah gram terlarutnya atau massa terlarutnya. Sementara yang GP-nya itu maksudnya adalah gram untuk pelarut. Nah, seperti itu. Gram untuk pelarut. Nah, sebagai contoh misalkan begini. Ya, ada soal berapakah massa MgSO4 yang harus dilarutkan ke dalam 400 gram air sehingga diperoleh 0,5 molar larutan. Nah, 400 gram air di sini kan berarti dia sebagai massa pelarutnya atau gram pelarutnya di sini. Dan 0,5 ini adalah molalitasnya. Yang ditanyakan apa? Masanya MgSO4 di sini yang ditanyakan. Nah, kalau massa MgSO4 berarti yang ditanyakan adalah berapakah gram terlarutnya di sini. Nah, ini sama dengan berapa? Karena di sini satuannya dalam gram semuanya, maka kita akan lebih mudah dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu molalitas sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut di sini. Contoh misalkan, atau kita masukkan dulu perhitungannya. Kita masukkan molalitas sama dengan gram terlarut dibagi dengan mr, ya di situ mr-nya kebetulan sudah diketahui, dikali dengan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya. Kita masukkan molalitasnya sudah ada di soal, yaitu 0,5 molal sama dengan gram terlarut yang ditanyakan dibagi dengan mr. mr MgSO4-nya sudah diketahui, yaitu 120 dikali dengan 1000 per gram pelarutnya di situ adalah 400. Nah, sehingga dapat kita sederhanakan terlebih dahulu. Ya, yang dapat disederhanakan 1000 dengan 400 sama-sama dibagi 200, berarti yang bawah ketemunya 2, yang atas ketemunya 5. Kemudian, berikutnya 5 dengan 120 sama-sama dibagi 5, berarti ini nanti 1, ini dibagi 5, berarti nanti 24. Sehingga dari sini, kita dapat dengan mudah menghitung gram terlarutnya. Ya kan? Berarti sama dengan berapa? 0,5 dikali yang 24 ini tadi, dikali 24, dikali dengan, ini ada angka 2, dikali 2. Maka hasil akhirnya, ini 0,5 kali 24 kan 12 ya. 12 dikali 2, masuk lagi menjadi 24 gram. Nah, ini sudah selesai. Sehingga massa yang diperlukan atau massanya MgSO4 adalah 24 gram untuk memperoleh 0,5 molal larutan. Ini adalah satuan konsentrasi yang kedua. Baik, selanjutnya satuan konsentrasi yang ketiga, ini ada yang namanya fraksi mol. Ya, apa itu fraksi mol? Fraksi mol merupakan perbandingan banyaknya mol suatu zat terhadap jumlah mol total dalam larutan itu. Ya. Nah, karena dalam suatu larutan itu biasanya ada zat terlarut, ada pelarut, maka fraksi mol itu juga ada yang disebut sebagai fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Untuk menghitung fraksi mol, kalau yang terlarut berarti nanti mol terlarut, NT di sini artinya mol terlarut, dibagi dengan mol totalnya, yaitu NT ditambah dengan NP. Dan untuk yang fraksi mol pelarut, hampir sama persamaannya, yaitu NP per mol total, NT plus NP. Bedanya yang atas di sini ya. Kalau fraksi mol pelarut berarti yang di atas adalah mol pelarut. Kalau fraksi mol terlarut berarti yang di atas adalah mol terlarutnya di situ. Oke, saya tuliskan kembali untuk mengingat-ingat bahwa yang NT itu adalah mol terlarut. Sementara yang NP-nya ini adalah mol pelarutnya. Nah, seperti itu. Itu ya, ini adalah terkait dengan fraksi mol. Sebagai contoh misalkan, berapakah fraksi mol zat terlarut dalam, berapakah fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut dalam larutan glukosa 36%. Di situ soalnya adalah 36%. Maka, untuk mengerjakan soal ini, caranya bagaimana? Oke, kita hitung bersama-sama. Jadi di situ yang diketahui adalah
larutan glukosanya adalah 36%. Kita misalkan aja. Misal, di dalam 100 gram larutan, maka ini nanti akan tersusun, ya, 36%-nya tadi ada glukosa. Berarti 36 gramnya otomatis adalah glukosa. Nah, sisanya berapa? Kan tadi kan yang dimisalkan kan 100 gram ya, berarti yang 36 gramnya sudah glukosa, berarti yang 64 gram atau sisanya ini adalah miliknya pelarut. Dalam hal ini pelarutnya adalah air. Nah, kan seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita dapat menentukan fraksi mol terlarutnya. Ya, rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya di sini, di kiri ini ya, sudah ada ya. Yaitu XT sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol totalnya. Nah, kita masukkan aja ke persamaannya, berarti nanti XT sama dengan NT per NT plus NP. Nah, ingat, untuk menghitung mol, rumusnya bagaimana? Kita kembali ke konsep mol ya, kelas 10 ya, konsep mol ya. Mol itu kalau diketahui massa berarti nanti gram per mr. Nah, kan gitu. Ya, sama, berarti kalau ini molnya terlarut, berarti gramnya terlarut, siapa terlarutnya? Glukosa di sini 36 gram. Ya udah, berarti nanti di sini 36 per mr-nya glukosa di soal sudah ada, yaitu 180, ya kan? Dibagi dengan, ya sama, ini terlarut juga, 36 per 180 ditambahkan, ya, pelarutnya adalah air. Ya, di sini airnya masanya adalah 64 gram. Berarti di sini nanti 64 dibagi dengan air itu mr-nya adalah 18. Oke, sampai di sini kita samakan dulu nih penyebutnya biar bisa dijumlah ya. Berarti yang atas kita buat tetap saja, berarti 36 per 180 dibagi yang bawah berarti nanti 36 per 180 ditambahkan dengan 640 per 180 agar ini penyebutnya sama ya, per 180. Nah, kemudian saya tuliskan di sebelah kanannya berarti ini nanti sama dengan 36 per 180. Kemudian yang bawah di situ adalah 676 karena dijumlah ya, dibagi dengan 180. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, oke. Sehingga dari situ 180 yang di atas dengan yang di bawah dapat kita coret di sini. Sama ya nilainya ya. Dapat kita coret. Sehingga nanti menghasilkan nilai yaitu tinggal berapa? 36 per 6. Sebentar ini saya hapus dulu. 36 per 676. Dan 36 per 676. Atau kalau dihitung nilainya adalah 0,053. Nah, ini adalah fraksi mol untuk terlarutnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini baru menjawab yang fraksi mol terlarutnya. Misalkan ini pertanyaan yang A. Nah, terus yang B bagaimana? Untuk menghitung fraksi mol pelarutnya kan gitu ya. Nah, XP-nya bagaimana kan gitu. Nah, untuk menghitung XP di sini bisa menggunakan persamaan yang kedua di sini. Atau sebenarnya antara XT dengan XP ini ada hubungan bahwa ketika XT ditambahkan dengan XP, ini nanti nilainya sama dengan 1. Itu selalu ya, XT ditambah XP nilainya adalah 1. Maka untuk menghitung XP ini cukup dengan 1, ya kan, dikurangi dengan X terlarutnya. Nah, kan ini kan untuk menghitung XP 1 dikurangi X terlarut. Karena XT pindah ke kanan kan jadi negatif ya di sini ya. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Berarti nanti sama dengan 1 dikurangi dengan 0,053. Nah, nilainya berapa? 1 dikurangi 0,053 di situ. Nah, berarti jawabannya adalah 0,947. Nah, ini adalah fraksi mol untuk pelarutnya. Sehingga dari sini kita sudah menemukan jawaban dari persoalan di atas. Yaitu XT-nya sudah ketemu, XP-nya juga sudah ketemu. Yang XT-nya 0,053, yang XP-nya adalah 0,947. Oke,
Ini adalah satuan konsentrasi yang ketiga. Baik, adik-adik, sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini tadi dapat mempermudah pemahaman adik-adik semuanya dalam memahami terkait dengan satuan konsentrasi. Nah, apabila penjelasan ini cukup membantu kalian, ya silahkan klik tombol subscribe dari channel Guru YouTuber di sini agar kami dapat berkembang untuk menghasilkan materi-materi yang berkualitas untuk kalian semuanya. Nah, oke, untuk satuan konsentrasi saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.